bagi Indonesia, Kabupaten Dairi, maju terus pantang mundur. Yang saya hormati, pimpinan pelaksana perlombaan lomba cipta, baca puisi dan pidato Kabupaten Dairi. Yang saya hormati, seluruh dewan juri Kabupaten Dairi. Yang saya hormati, seluruh masyarakat Kabupaten Dairi. Yang saya hormati, seluruh generasi milenial Kabupaten Dairi. Yang saya hormati, seluruh peserta pelaksana lomba baca puisi Kabupaten Dairi. Sebagai umat yang beragama, kita pantas bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Cinta kasih-Nya mempertemukan kita di hari yang luar biasa ini. Cinta kasih-Nya juga memberikan kesehatan kepada kita, sehingga saya dapat bertemu dan mengenal orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa di Kabupaten Dairi. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan pidato saya dengan tema lingkungan dan kesehatan. Kita tahu generasi muda merupakan ujung tombak yang menentukan estafet kepemimpinan, yang menentukan arah bangsa dan maju tidaknya suatu bangsa dan negara. Kita tahu Indonesia terkenal akan alam, terkenal flora dan faunanya. Namun Indonesia masih tetap negara berkembang. Mengapa Indonesia masih negara berkembang? Padahal sudah terkenal akan kekayaannya. Untuk itulah saat ini generasi dituntut untuk dapat mengembangkan, memajukan, serta mempertahankan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan sejak dulu kala. Namun, banyak tantangan yang membuat generasi muda terhalang untuk menunjukkan kualitas dan kemampuannya. Salah satunya adalah faktor ekonomi dan pergaulan yang bebas, serta lingkungan yang kurang mendukung. Dan masih banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, apalagi di tengah-tengah pandemi yang kita alami saat ini. Sehingga meningkatlah garis kemiskinan di Indonesia menjadi 9,7 sampai 10,2% Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Hadirin yang berbahagia, kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari akibat dari angka kemiskinan, pergaulan yang bebas, dan lingkungan yang kurang mendukung. Anak-anak yang semakin bodoh, malas belajar, orang tua yang tidak memiliki biaya, sehingga ekonomi yang ada di Indonesia sangat minim akibat yang kita alami saat ini. Hadirin yang berbahagia, bagaimana generasi cukup gizi kalau yang mau dimakan pun tidak ada? Bagaimana generasi muda berinovatif kalau daya imun tubuh mereka sudah lemah? Bagaimana generasi muda mau melanjutkan pendidikan kalau dana tidak ada? Kuliah pun saat ini membutuhkan dana untuk mencapai sebuah mimpi. Hadirin yang berbahagia, bagaimana Indonesia seterusnya? Bahkan Kabupaten Dairi, kalau generasi muda saat ini sudah sakit-sakitan. Saat ini itulah yang menjadi pertanyaan bagi setiap kalangan, karena generasi milenial lah yang akan mewujudkan, meneruskan bagaimana kedepannya Indonesia, bahkan Dairi pun untuk kita majukan bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, akibatnya sangat berdampak buruk bagi setiap kalangan. Dan akibat semua itu pasti ada penyebab dan faktornya. Salah satunya yang kita rasakan adalah saat ini harga jual dan harga beli yang tidak sebanding. Contohnya cabai kita jual saat ini, kita tahu harganya sangat murah sekali. Terong yang tidak laku, bagaimana itu pencukupan gizi terjadi kalau harga tidak sebanding?
sedangkan gula kita beli sangat mahal. Bagaimana masyarakat mau membeli kalau hasil pertanian mereka tidak mencukupi? Padahal kita tahu penduduk Indonesia terkenal dengan mayoritas petani, terutama Kabupaten Deri. Penduduknya sangat banyak pekerja profesi sebagai petani. Akibat harga jual dan harga beli yang tidak sebanding, kita tidak tahu mau beli apa yang mau dimakan. Sehingga untuk itulah perlu kerjasama yang baik supaya gizi tercukupi, generasi pun dapat terinovasi, berprestasi. Yang kedua adalah rasa pasrah dan ketergantungan. Pasrah dengan keadaan dan bergantung terhadap bantuan saja, hanya memikirkan bantuan kapan datang, pasrah dengan apa yang terjadi, sehingga Indonesia berada di tengah-tengah garis kemiskinan saat ini. Yang ketiga adalah fokus pada uang. Orang tua yang hanya bekerja, tidak memikirkan anak-anak, sehingga anak-anak lari jalur. Dengar, orang tua tidak hanya bekerja, anak-anak tidak hanya membutuhkan materi, tapi anak-anak juga membutuhkan kasih sayang, kesempatan untuk bersama dengan orang tua, bercanda di rumah. Itulah yang anak-anak butuhkan saat ini. Dan yang keempat adalah penasaran terhadap pergaulan bebas. Kadang-kala generasi muda tidak hanya ikut-ikutan, tapi rasa penasaran yang tinggi membuat mereka terjerumus salah pergaulan. Untuk itulah, hati-hatilah dalam memilih teman, hati-hatilah dalam bergaul, karena lingkungan juga sangat mempengaruhi kemajuan dari sang anak. Lingkungan juga sangat mempengaruhi karakter dari seorang anak. Untuk itu, hati-hatilah dalam bergaul, waspadalah dalam memilih teman. Yang kelima adalah daya imun yang lemah. Daya imun yang lemah membuat generasi muda cepat sakit. Untuk itu, dianjurkan mulai dari bayi sudah dibawa ke posyandu, sehingga daya imun anak-anak saat ini tetap kuat dan tetap mantap daya imun yang kuatnya, sehingga kita dapat terbebas dari penyakit. Generasi muda seharusnya memiliki daya kreativitas yang tinggi. Di masa inilah mereka harus menemukan pemikiran baru, berinovasi dan berprestasi. Hadirin yang berbahagia, mari kita perbanyak keterampilan dan kualitas diri. Sekali dayung 20 terlampaui. Salah satu ekonomi meningkat dengan sumber daya manusia dan fashion pastinya akan memperjamin ekonomi, sehingga dengan uang kecukupan gizi dapat tercukupi di masyarakat Indonesia saat ini. Untuk itu, tetaplah menunjukkan fashion, tingkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan bakat-bakat dan talenta yang kita miliki. Kelola potensi sumber daya alam sebaik-baiknya, dan jagalah keutuhan sarana dan prasarana yang tersedia. Hadirin yang berbahagia, untuk meningkatkan kualitas hidup perlu kerjasama yang baik, yaitu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, bahkan keluarga, dan dimulai dari diri sendiri. Harus dimulai dari saya dan saya. Jangan ada kata tunggu, lakukan sekarang, laksanakan sekarang juga. Karena pemikiran yang sehat, tubuh yang sehat akan menghasilkan pemikiran yang positif, inovatif, kreatif, optimis, dan berprestasi. Mari jagalah tubuhmu, tolak penyakit. Masa muda adalah masa keemasan. Masa muda hanya sekali. Pergunakanlah masa mudamu sebaik mungkin, supaya engkau tidak menyesal di hari kemudian. Jagalah tubuhmu, katakan yes pada tubuh yang sehat, ya pada hidup bersih, dan no pada penyakit. Tolak penyakit, raihlah kesehatan. Karena dengan tubuh yang sehat, pikiran yang sehat menghasilkan pemikiran yang kreatif, inovatif, positif, dan berprestasi.
berprestasi. Demikianlah pidato singkat yang saya sampaikan. Jika ada kata yang salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih.